Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menepis berita negatif seputar penjualan nikel Indonesia yang diklaim mengalami penurunan. Lutfi menyatakan bahwa pendapatan nikel sebenarnya mengalami peningkatan pesat sejak tahun 2015. Bahkan nilainya mencapai 5 kali lipat. Adapun pendapatan ekspor telah menembus lebih dari 500 triliun rupiah. Menurutnya, kesuksesan ini merupakan hasil dari keberhasilan pelaksanaan hilirisasi. Lutfi bahkan optimis jika Indonesia terus menerapkan hilirisasi nikel, maka pendapatan nikel dalam negeri akan terus meningkat. Ia menilai hal ini akan lebih dari sekedar memperkuat perekonomian. Disebutkan, hilirisasi nikel juga membuka peluang bagi Indonesia menjadi pemimpin industri energi bersih. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tahun 2013 nilai ekspor nikel RI mencapai 941 juta dolar Amerika Serikat. Sedangkan di tahun 2022 naik signifikan di 5,9 miliar dolar Amerika Serikat. Keberhasilan ini terkait dengan kebijakan hilirisasi dan pembangunan smelter pengolahan biji nikel di Indonesia. Barang hasil olahan biji nikel masuk dalam 5 besar komoditas yang diekspor ke Cina. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan, kebijakan hilirisasi ini telah berdampak positif, terutama sejak tahun 2022 hingga Agustus 2023. Dalam debat Cawapres lalu, Gibran Raka Buming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2, sempat menyoroti penggunaan lithium ferrophosphate atau LFP pada kendaraan listrik. Dia mempertanyakan mengapa paslon lain lebih pro terhadap LFP ketimbang baterai nikel. Terlebih, nikel merupakan salah satu sumber daya alam unggulan yang dimiliki RI saat ini. Lantas, mana yang lebih unggul dan lebih diminati oleh pasar? IEA dalam laporan Southeast Asia Energy Outlook 2022 memproyeksikan pada tahun 2030 nilai ekspor nikel akan naik 2 kali lipat lebih menjadi 36,6 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai ini akan terus meningkat menjadi 40,8 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2050. IEA menyebut permintaan nikel untuk teknologi energi bersih akan terus berkembang, bahkan hingga 20 kali lipat selama periode 2020 sampai dengan 2040. IEA menilai hal ini merupakan peluang besar bagi negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Filipina, yang merupakan negara produsen nikel terbesar dunia. Senada dengan laporan ini, mantan Mendak M. Lutfi juga mengklaim bahwa penggunaan baterai nikel masih lebih besar daripada LFP, di mana pangsa pasar nikel dalam baterai listrik mencapai 60% pada tahun 2022. Dia juga mencatat bahwa kinerja baterai LFP dapat menurun hingga 60% pada musim dingin, bahkan bisa mati di suhu di bawah minus 10 derajat, sehingga LFP akan ditinggalkan produsen baterai kendaraan listrik. Bank Indonesia mencatat pada kuartal keempat 2023 terjadi peningkatan penyaluran kredit baru, terutama pada kredit investasi dan kredit modal kerja. Peningkatan ini tercermin dari saldo bersih tertimbang atau SBT sebesar 96,1%, naik dari kuartal sebelumnya 95,4%. Meski demikian, BI memperkirakan penyaluran kredit baru akan melambat pada kuartal pertama 2024, dengan SBT diperkirakan sebesar 44,6%. Hal ini terjadi karena ketatnya standar penyaluran kredit pada kuartal terakhir 2023. Ini terindikasi dari Indeks Lending Standard atau ILS positif sebesar 0,3%. Kebijakan penyaluran kredit diprediksi akan menjadi lebih ketat, terutama dalam hal anggunan, plafon kredit, dan persyaratan administratif. Meski demikian, hasil survei menunjukkan bahwa responden tetap optimis terhadap pertumbuhan kredit di masa mendatang. Responden memproyeksikan pertumbuhan kredit untuk seluruh tahun 2024 sebesar 10,8% year on year. Optimisme ini didorong oleh prospek kondisi moneter dan ekonomi ke depan, serta persepsi relatif terjangkau risiko penyaluran kredit. Warga Sumatera patut bergembira. Tahun ini, perjalanan Jambi-Palembang diperkirakan hanya akan memakan waktu 3,5 jam. Sebab
Jalan tol Bayung Lencir Tempolino atau tol Baleno diproyeksikan akan rampung di tahun ini. Adapun progres pembangunan di 3 seksi tol, yakni seksi pertama dengan panjang 7,625 km, telah mencapai progres 52,67%. Seksi 2 sepanjang 11,004 km mencapai 48,05%. Dan seksi ketiga sepanjang 15,47 km mencapai 45,65%. Pembangunan ini melibatkan pekerja lokal dari Desa Wonorejo dan Desa Senawarjaya. Jalan tol Baleno diharapkan dapat mengurangi waktu perjalanan hingga 50%, dan ini menjadikan perjalanan Jambi-Palembang yang sebelumnya memakan waktu 8 jam menjadi 3,5 jam saja. PJ Bupati Musi Banyu Asin Apriyadi Mahmud optimis bahwa seksi 3 jalan tol Baleno akan selesai tepat waktu pada tahun 2024. Ia juga berharap tol ini mampu memperlancar akses lalu lintas, terutama untuk meningkatkan perputaran ekonomi daerah, memudahkan aliran barang dan jasa, serta mendukung sektor pariwisata dan pemerataan kesejahteraan daerah. Bank Sentral Jepang memutuskan menahan kembali kebijakan moneter suku bunga ultra longgarnya pada pertemuan pertama di tahun 2024. BOJ mempertahankan suku bunga di level minus 0,1% dan berpegang pada kebijakan pengendalian kurva imbal hasil yang mempertahankan batas atas imbal hasil obligasi pemerintah Jepang tenor 10 tahun sebesar 1%. Dalam keterangan resminya, BOJ menyatakan saat ini risiko terhadap aktivitas ekonomi terbilang seimbang. Bahkan, perekonomian negeri Sakura diyakini akan pulih secara moderat. Bank Sentral juga memprediksi inflasi inti tahun 2024 sebesar 2,4% dibanding perkiraan sebelumnya 2,8%. BOJ menegaskan akan melanjutkan pelonggaran moneter sambil dengan cepat merespon perkembangan yang berlangsung.